Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Weton Jumat ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Apakah di dalam tubuh saya ini ada yang mendampingi makhluk lain ya? Ini suruh nyeken gitu ya. Saya tidak melakukan scan teman-teman ya. Tapi saya ajari supaya Anda itu bisa mendeteksi gitu ya. Supaya Anda ini tidak dikibuli oleh orang gitu ya. Wah, datang ke orang pinter misalkan, Anda ini diikuti oleh kodam ya. Diikuti oleh kodam singa, diikuti oleh nenek-nenek, didampingi oleh macam-macam. Tapi kenyataannya Anda ini tidak bisa melihatnya ya. Yang bisa melihat adalah dukunnya tadi. Apakah seperti itu Anda percaya? Ya, jangan percaya ya. Jadi kalau Anda ini didampingi, namanya pendamping, otomatis kenal dengan yang didampingi, otomatis yang memiliki kenal dengan yang mendampingi gitu. Nah, kita pakai logika sehat ya, akal sehat ya. Jadi ini Rocky Gerung itu akal sehat gitu, ya. Nah, ini akal sehat ya. Mistik makhluk halus itu juga bisa dilogikakan ya. Ketika kita ini sudah paham ya, dan menguasai. Jadi seperti itu ya. Saya kasih contoh ya, saya punya pusaka ya, saya punya keris ya. Nah, saya tahu, kodam itu tahu, kodam dari keris itu tahu. Meskipun awalnya saya tidak tahu ya, tapi kodam itu saya tahu, dari kecil itu tahu. Ya, saya ini merasa diikuti oleh sesosok ini. Jadi kok ngikut terus saya. Siapa dia gitu, sudah tidak saya anggap ya. Sampai tahun 2017 ya. Ya itu awal muasal saya masuk ya, memahami dunia gaib itu 2017. Baru teman-teman. Tapi kalau dari kecil ya senang poso saya gitu. Senang poso, senang tirakat gitu. Tapi hanya sekedar puasa tirakat saja, untuk menguatkan sukma saja gitu. Nah, baru saya di tahun 2017 saya pelajari ya, sampai detail-detailnya. Nah, itulah teman-teman. Saya melihat sosok ini gitu. Baru 2017 itu saya tahu, ternyata ya dia itu penunggu dari keris tadi. Ya, artinya apa? Kodam itu akan memperlihatkan diri kepada kita gitu. Walaupun kita tidak belajar, akan memperlihatkan terus kepada diri kita. Nah, apalagi kalau Anda panggil, pasti datang ya. Tidak peduli mau siang, mau malam, mau tidak peduli. Baru itu bisa dikatakan Anda ini didampingi ya. Atau ini cerita juga ya, ketika saya katakanlah mau mendapatkan tumbak ya, saya pergi ke tempat seseorang ya, ada masalah, ada kasus ya, yang saya tangani di sana gitu, ya. Bukan kasus mistik ya, tapi kasus hukum. Di tempat itu ya, saya melihat ini ada ular naga. Nah, ini wujud kodamnya ya. Ada ular naga ini kok ngelibet terus ya. Ngelibet itu tahu ngelibet ya. Ngelibet di atas saya terus itu. Saya bilang, siapa kamu ini? Ya, di dalam batin saya ini, siapa kamu? Saya pengen ikut. Lah iya, siapa kamu? Saya pengen. Ya pokoknya saya pengen ikut. Ya kamu bertempat di mana? Saya bertempat di sebuah pusaka tumbak. Lah tumbaknya di mana? Ada di teman Anda itu, yang barusan kenal itu. Barusan kenal. Ya. Nah, terus saya tanyakan ya, kepada teman saya itu, kamu punya pusaka dengan ciri-ciri semacam ini. Nah, saya bilang seperti itu sama dia. Apa yang dia lakukan? Dia ingat gitu ya, pesan ya yang memberikan pusaka tadi, tumbak tadi. Kalau ada ciri-ciri orang seperti saya ya, sudah tidak usah tanya, kasihkan. Akhirnya diambil pulang ya, kebetulan dekat rumahnya dia. Pulang diambil, kasihkan saya. Loh, saya kenal anak itu hari itu loh.
Artinya apa gitu ya. Kodam itu akan menampakkan diri gitu, kepada diri kita. Baru Anda bisa ngomong, oh saya ini didampingi kodam. Tapi kalau itu tidak menampakkan diri kepada diri Anda, bisa jadi itu adalah makhluk halus. Ya. Makhluk halus. Ya. Artinya apa? Akan menyesatkan Anda, bukan mendampingi, menyesatkan. Kalau kodam itu ya 50% bisa menyesatkan, 50% juga bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, makhluk halus ya, energinya negatif. Bisa juga dimanfaatkan ketika energi Anda negatif. Bisa juga. Ya. Tapi ketika energi Anda ini positif ya, atau setengah-setengah positif, ya jelas. Keberadaan makhluk halus di dalam diri Anda itu akan menyesatkan diri Anda. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman weton Jumat ya, kaitannya dengan bagaimana cara mendeteksi kodam. Tidak usah dideteksi ya. Ketika Anda ini memiliki kodam atau memiliki pendamping dari golongan makhluk halus ya, namanya pendamping itu jelas perewangan, jelas kodam. Tapi kalau makhluk halus tidak akan mendampingi Anda ya, mau bekerja sama dengan Anda sepanjang Anda ini kasih sesaji ya. Sepanjang Anda ini memahari misalkan ayam cemani atau apalah, nah itu makhluk halus ya. Nah, caranya seperti itu ya, kita melihat secara logika. Kalau Anda mau melihat secara batin, lakukan puasa, gesek dengan energi. Caranya kita gesek dengan energi ya. Anda memasukkan energi positif dengan puasa, Anda memasukkan energi negatif positif dengan zikir, wirid, melakukan ibadah. Ada reaksi tidak dalam tubuh Anda ya. Ketika itu makhluk halus ya, pasti ada reaksi. Ketika itu kodam positif, tidak ada reaksi ya, tapi pasti akan menampakkan diri ya. Atau Anda juga bisa ya, kalau tidak mau ritual-ritual seperti itu, Anda ziarah ya, ke makam para wali gitu ya. Nah, itu akan ada terjadi gesekan energi positif di tempat itu dengan energi negatif tubuh Anda. Ketika Anda masuk ya, ketika di dalam tubuh Anda ada makhluk halus ya, pasti tergesek, pasti akan bereaksi. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Teman-teman weton Jumat ya, dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.